kita bisa bilang Cadiz itu salah satu tim profesional di Spanyol in terms of management sama akademi. Oke, Mereka oke. sangat bangga dengan akademinya. Karena itu Cadiz ekspansi ke beberapa negara ini termasuk Indonesia ini, maksudnya salah satunya ya ingin menyalurkan metodologi sepak bolanya mereka, karena mereka akademinya bagus begitu. Salah satu target kita yang pengen kita lakukan di Indonesia. Sepak bola Indonesia menjadi magnet tersendiri. Antusiasme para penonton hingga netizen yang luar biasa menjadi salah satu faktornya. Dan kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah klub Eropa untuk memperlebar jaringan bisnisnya ke Indonesia. Salah satunya klub La Liga yang mungkin tidak pernah kita duga siapa klubnya itu. Di depan saya sudah ada perwakilan dari Cadiz CF, yaitu Mbak Teresia atau yang bisa kita akrab sebagai Esi. Iya. Halo, Esi, apa kabar? Halo Mas Dwi, baik-baik aja. Dan mungkin mengingatkan kepada teman-teman Akurasi TV bahwa kita telah mematuhi protokol kesehatan dengan terus menjalankan beberapa hal yang diusulkan atau dipedoman dari pemerintah. Esi, bagaimana ceritanya bisa menjadi representatif atau perwakilan Kadis di Indonesia? Awalnya gue pengen tahu. Banyak juga pengen tahu Kadis tuh di kota mana sih atau di sebuah klub seperti apa di Liga Spanyol? Oke, kalau Cadiz itu dari kota Cadiz tuh, bagian Andalusia. Jadi kalau peta Spanyol kayak gini nih, dia di bawahnya ini, paling ujung gitu. Kota pelabuhan juga. Oke. Saya belum pernah ke sana sih, cuman lihat dari video sama foto-foto dari teman-teman di situ, itu banyak banget pantainya indah. Jadi kalau kata teman saya, pantai di Cadiz itu pernah dinobatkan sebagai pantai terindah di Spanyol, gitu. Jadi memang wisatawan ke sana itu salah satu nilai jual dari kota Cadiznya itu ya pantainya itu. Cadiz itu sebenarnya berdiri udah lama juga sih, tahun 1910. Tapi ya memang lebih banyak berkutat di divisi bawah ya. Kayak di divisi teratasnya Liga Spanyol aja itu kayak baru kalau nggak salah 13 musim. Nah, musim lalu kan juga itu promosi ya setelah terakhir kali tahun 2005. Jadi wajar ada 15 tahun kehilangan lah gitu dari fansnya sendiri kan pasti fans La Liga juga ini siapa ini ada 15 tahun jenjang yang hilang gitu. Jadi setelah musim lalu kita akhirnya musim lalu juga memang kebetulan tahun lalu sih tepatnya 2020 itu tahun awalnya Kadis tuh memikirkan untuk mengglobalkan brandnya seperti itu sih. Dan jadi menariknya juga tadi kan bicara tahun lalu. Mm-mm. Weh, berarti Kadis tuh kota kecil ya? Ya bisa Bisa bilang dibilang. kota kecil Mm-mm. di pelabuhan gitu, di Mm-mm. pelabuhan, di kota pelabuhan. Kadis itu juga tahun lalu kan luar biasa nih, Mm-mm. bertahan di La Liga dan juga mengalahkan Madrid dan Barcelona. Iya. Itu bagaimana mungkin sebagai perwakilan dari Kadis bisa melihat itu? Eh, ya semua kejutan sih itu kita aja bahkan waktu yang kedua kalinya kan ketemu Barcelona itu seri ya satu sama itu akhirnya kan unbeaten tuh lawan Barcelona saat itu kita girang banget itu hasil seri aja girang banget itu ya namanya kejutan ya maksudnya udah lama kan Kadis ini tidak terendus itu tiba-tiba dia biasanya tim-tim promosi itu kan kadang suka mengejutkan tim besar Iya. sih itu kayak udah tradisional banget dah dan emang sebenarnya materinya Kadis sebenarnya nggak jelek-jelek amat untuk ukuran tim promosi begitu jadi kemarin ya memang kejutan tapi ya kejutan yang manis buat kita juga tapi kelihatan ya namanya pengalaman bicara banyak juga waktu sampai pertengahan musim lalu itu kan Kadis memang cukup stabil sempat ada di kalau nggak salah 8 besar gitu saya lupa terus kebelakangan menjelang musim berakhir tuh kelihatan kedodorannya gitu akhirnya terlempar dari 10 besar dan finish di 12 tapi itu udah luar biasa sih menurut Di kita atas untuk Valencia yang mungkin iya klub yang lebih besar dibanding Kadis dalam sejarahnya. bener. Nah, mungkin banyak juga pengen tahu bagaimana akhirnya Esi bisa menembus Kadis. Ada hal-hal apa aja nih, hal-hal unik apa aja nih yang akhirnya bisa membantu Kadis melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara, Iya, khususnya Indonesia. saya guna-guna dulu kayaknya. Itu awalnya sih sebenarnya iseng sih sebenarnya. Sebenarnya itu awalnya kan Kadis itu bikin sosial media ya. Sosial media tuh kalau nggak salah di awal tahun 2020, which is saat itu mereka statusnya itu masih jelang 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 apa namanya? Mau menjelang tim promosi gitu lah gitu. Jadi belum masih di Segunda Division tapi belum fix untuk dapat tiket promosi gitu. Saya ingat banget waktu foto follow akunnya pertama kali status bio di profilnya Kadis Indonesia itu calon calon tim promosi La Liga. Jadi seperti itu. Jadi saya ingat lah saat itu. Cuman kan kelihatan mereka kan memang masih project awal
kelihatan bahasa yang digunakan tuh bahasa Google Translate bisa dibilang gitu kan, masih aduh nggak enak banget bacanya. Terus sampai pada titik mereka memang sepertinya menggunakan admin yang tahu admin orang Indonesia, tapi agak kontroversial saat itu tweetnya. Jadi sempat di kalangan pencinta sepak bola tuh di Twitter sempat heboh lah gitu kan. Akhirnya saya iseng lah DM ke akun Kadis Spanyol. Saya iseng, saya memperkenalkan diri saya kasih LinkedIn saya bilang kalau mau dibantu saya bisa nih gitu kan. Saya mikirnya cuman sekedar gini, kan banyak ya sekarang orang Indonesia yang megang akun bola klub Eropa gitu. Ya saya pikir sebatas itu aja, nanti kerjaan saya nggak apa-apa lah, bisa sampingan gitu jatuhnya. Lalu itu saya mulai membantu itu Januari 2021 ini. Januari 2021, tapi saya tidak dikasih akses karena mereka juga kapok ya sama kejadian sebelumnya. Jadi saya cuma kayak ngasih suggestion ke mereka mau nge-tweet apa atau translationnya seperti apa begitu. Sebatas itu mereka yang nge-tweet tetap orang tim Spanyolnya begitu. Sampai awal Mei tiba-tiba user saya ngomong kayak gimana, dia bilang karena kita udah saya sering bantu, ini bukan saya ini ya, versi ya dia. Jadi katanya saya sudah sering bantu di luar urusan peradminan dan mereka merasa tuh I have more capabilities gitu kan. Jadi akhirnya ditawarin, kita emang butuh representatif, kita pengennya kamu gimana gitu, kamu bisa nggak kira-kira. Dia bilang awalnya kaget juga gitu kan, wah representatif ini kan dijelasin lah kan, ini paling kamu kerjanya begini gini. Oh oke. Terus wawancara lah akhirnya sama kayak business directornya sama head of international departmentnya Kadis begitu, bertiga sama saya berempat. Saya ditanya-tanyain kerjaan saya apa selama ini. Terus singkat cerita waktu tiba-tiba dibilang welcome to Kadis. Oh oke, welcome to Kadis. Terus saya bilang welcome to Kadis itu maksudnya apa, saya tanya sama user saya gitu kan. Maksudnya ya, iya kamu kalau mau bilang kamu representatif Kadis it's okay, kamu taruh aja LinkedIn gitu. Gitu akhirnya oke ya gini, ya secara detailnya udahlah gitu kan. Akhirnya ya begini, jadi representatif udah gitu. Dan setelah itu jadi mempermudah komunikasi dengan pihak Kadis Spanyol ya. Iya, jadi mempermudah sekaligus saya juga kan pasti kan nyari, kan tujuannya Kadis kan salah satunya pasti nyari kolaborasi lah di sini. Jadi saya istilahnya bisa dibilang jembatannya, saya matanya, telinganya, lidahnya Kadis, saya bilang. Dianggapnya Jadi seperti bisa itu. kita Footballicious berkolaborasi dengan Kadis untuk sepak Indonesia dong ya. Bisa. Kan latar belakang kan juga sebagai jurnalis ya, Ya. dan juga di jurnalis olahraga. Mungkin kalau teman-teman ngeliat di Google banyak banget berita-berita tulisan dari Teresia atau Esi. Mempermudah nggak sih itu jabatan sebagai jurnalis dalam mungkin membuat konten di sosmed gitu-gitu? Nyambung nggak sih atau mungkin ada hal yang berbeda gitu? Sebenarnya itu hal berbeda ya. Ini kan saya istilahnya kalau dulu kan mencari informasi, kalau sebagai jurnalis mencari informasi di website bola gitu kan. Ini kan enggak, saya langsung dari sumbernya begitu. Saya tweet langsung. Sebenarnya ini lebih kepada memang saya ada ketertarikan di dunia di sosial media juga seperti itu. Terus memang saya udah istilahnya sosial media dibilang edik nggak juga sih, tapi istilahnya saya mempelajari terus lah gitu kan perkembangannya. Dan memang ada ketertarikan untuk menekuni di luar itu. Sama saya juga tertarik dengan sports marketing, sports management seperti itu. Terpengaruh sama yang saya liputan ke Eropa. Jadi saya banyak ketemu sama staff-staff di klub sepak bola ataupun di operator liga, banyak ngomong sama mereka. Terus bahkan saya waktu 2019 saya kebetulan lagi di Madrid, ada teman saya orang La Liga tahu saya lagi di Madrid, main sini ke kantor gitu katanya. Saya beneran di tur kantornya, jadi langsung saya diperkenalkan sama banyak staff di situ, terutama di international department. Saya mikir wah keren banget ya kerjaan kayak begini gitu. Jadi saya semakin terpengaruh gitu. Saya nanya juga sama mereka itu kayak gimana di sini tantangannya gitu. Jadi karena banyak cerita jadi terbuka lah. Kan dulu kalau saya dari kecil memang cita-cita kan jadi jurnalis olahraga. Cuman kan anak kecil tidak tahu ada dunia lain. Kita tidak pernah tahu ada perkembangan seperti ini. Kita nggak pernah tahu kalau ternyata dunia di luar Indonesia bisa semudah itu kita genggam gitu lah intinya. Ya sejak itu ya jadi kayak mimpi sendiri aja. Mimpi sendiri, wah bisa kayaknya ya saya ke sports marketing gitu. Sports management, ya gak usah muluk-muluk di Eropa lah, gak usah muluk-muluk di Indonesia juga gak apa-apa. Ternyata datanglah kesempatan dari Kadis begini kan. Ini kayak satu pintu terbuka buat saya. Dan
mereka support. Yang saya suka itu mereka beneran support saya, percaya banget sama saya, kayak I believe in you, sampai dibilang kayak gitu. Saya punya rencana banyak banget buat kamu dari ini. Sekarang kamu siap atau enggak? Kita nggak ninggalin, maksudnya kayak dia bilang kita nggak ninggalin, kita beneran kita sama-sama maju bareng gitu. Kamu kan tertarik sama dunia ini, kita butuh kamu kayak gitu. Jadi kayak win-win solution for us. Jadi itu sih yang bikin saya tertarik jadinya. Nah, tadi kan juga kalau ngeliat di LinkedIn juga banyak banget nih foto-foto lagi di Eropa. Itu pengalaman apa sih di Eropa yang bisa mungkin kamu bawa juga ke Kadis nih gitu? Mungkin seperti apa gitu ya sih? Kalau kalau mereka tuh awalnya tertarik karena memang saya pernah meliput di Spanyol ya. Itu Saya pas di kantor ini, maksud di tabloid, di online atau saat di kantor ini sekarang? di tabloid. 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 Tahun 2018 itu Oktober saya diundang La Liga untuk ke Barcelona, jadi saya nonton El Clasico yang Barcelona menang 5-1 itu. Iya. Nah, di situ bukan cuma nonton doang di situ, apa sih namanya, kita diajak ke Barcelona, jadi ketemu sama wakil presidennya, sama manajemennya, itu mereka memperkenalkan project mereka saat itu kan, memperkenalkan Espai Barca ya saat itu, jadi kita diperkenalkan ini, kita pengen ini, terus dari Barcelona kita diajak ke Espanyol, kenalkan lagi dengan tim manajemen, tapi saat itu ke akademi Espanyol, mereka ya bilang kita punya akademi bagus begini ini. Kita juga ke Girona. Jadi masuk ke manajemen yang biasanya kita paling nonton dari luar gitu kan, atau pemainnya aja. Ternyata waktu kita masukin itu, wah, ini keren juga nih pengalaman kayak begini tuh, banyak banget ilmunya dari situ. Nah, Kadis notice saya pernah seperti itu gitu. Jadi itu salah satu yang menurut mereka nilai lebih saya, makanya mereka mau hire gitu. Saya juga kenal orang La Liga, dan user saya confirm dia kenal sama orang La Liganya itu. Jadi tambahlah nilai saya nggak tahu apa dia ngobrol gitu sama temen saya yang di La Liga itu. Pengalaman dan jejak digital memang sangat mempengaruhi karir ya. Bener-bener sekarang. Kadis itu kan bisa dibilang bukan tim besar ya sih ya. Itu tapi kalau dari manajemen tadi Esi bilang akhirnya memperlebar, saya berarti mungkin kalau kita buat pelajaran juga buat klub-klub di Indonesia, berarti klub di sana yang klub masih belajar untuk profesional aja sudah sangat profesional ya sih ya? Iya. Seperti Kadis lah gitu. Iya, kita bisa bilang Kadis itu salah satu tim profesional di Spanyol in terms of manajemen sama akademi. Mereka sangat bangga dengan akademinya. Karena itu Kadis eksplorasi atau ekspansi ke beberapa negara ini, termasuk Indonesia ini, maksudnya salah satunya ya ingin menyalurkan metodologi sepak bolanya mereka, karena mereka akademinya bagus begitu. Itu yang berusaha nih, kita salah satu target kita yang pengen kita lakukan di Indonesia. Kita pengen istilahnya ikut menceburkan diri ke sepak bola Indonesia dengan cara ya salah satunya itu memperkenalkan metodologinya Kadis. Ya cuman emang proyek itu untuk sementara agak-agak susah ya gara-gara pandemi ini. Itu sih masalah hambatannya di pandemi ini aja sih. Ya karena memang kalau melihat itu, jadi kalau di Indonesia mungkin pelajarannya tidak ada halangan atau tidak ada ini ya alasan ya. Klub yang mungkin bisa dibilang klub yang masih sederhana sudah harus bisa untuk segera cepat gitu ya untuk menuju ke lebih baik lagi gitu ya. Iya, iya benar. Sih kalau misalnya dari tugas-tugas apa aja nih sih mungkin dari Kadis gitu nih ke kamu yang mungkin kamu inginnya untuk seperti apa sih Kadis di Indonesia? Sebelumnya kalau udah tahu di Asia Tenggara hanya Indonesia aja atau ada beberapa negara lain? Kalau nggak salah Asia Tenggara itu Thailand juga ada bahasanya, saya lupa juga Thailand. Cuman emang ada rencana juga kayak ke Singapura. Justru jalannya dari saya ada link ke Singapura. Berarti bisa jadi Asia Pasifik dengan jangan. Waduh, amin. Masih pelan-pelan juga soalnya ya karena pandemi ini. Kalau enggak ya kita udah dedek gitu, orang udah planningnya udah ada, tinggal eksekusi aja gitu. Memang ada beberapa rencana lah terkait untuk pelebaran ini. Tapi ya itu sekali lagi belum bisa ngomong banyak karena situasi sekarang ini sih gitu. Apakah mungkin suatu saat nanti Kadis ke Indonesia? Karena Espanyol, Valencia udah ke Indonesia gitu, mungkin beberapa tahun lalu. Mungkin gak nih kamu pengen udah deh bawa Kadis ke Indonesia deh gitu? Itu sebenarnya salah satu target kita juga sih. Jadi mumpung lagi saat ini situasinya belum memungkinkan, kita berusaha memperkenalkan brand kita dulu nih. Jadi nggak usah muluk-muluk, targetnya nggak usah langsung jadi fans. Kita sadar diri juga lah gitu kan ya. Tapi setidaknya
Kadis itu lebih dikenal. Jadi kalau saya baca tuh kan, Min mana nih Ledesma gitu kan. Wah udah tahu kiper nih lumayan nih gitu kan. Jadi istilahnya Negredo masih di sana kan? Negredo Wah itu. masih, iya itu Negredo itu sebenarnya nilai jual terlebih lah gitu kan, nilai jual lebih. Cuman kan kita tuh targetnya awal jangan cuma Negredo doang, pemain kita kan banyak. Iya oke. Jadi kalau di luar Negredo ada yang nyebut Ledesma, ada yang nyebut Salvi atau kapten kita Jose Mari gitu, kayak wah udah pada kenal nih. Jadi kayak semacam achievement tersendiri sih. Nah setelah brand kita mungkin udah bisa lebih luas ya, lebih enak lagi istilahnya memperkenalkan lebih lagi kayak kolaborasi. Kita pengen juga kayak kan kita aktivitas media sosial kita pernah nih collab sama Bali United juga. Itu Sama juga Lili Pali ya nggak salah ya. iya Stefano Lillipali sama kalau dari kita tuh Jorge Pombo. Jadi kolaborasi seperti itu, tapi kan untuk sementara karena pandemi ya sebatas masih medsos. Nanti kalau kedepannya bisa lebih lagi itu mah kita target kita seperti itu karena ya sekali lagi Kadis ya pengen banget ingin ikut terlibat dalam sepak bola Indonesia seperti itu. Berarti Kadis, manajemen Kadis yang di kantor pusatnya melihat sepak bola Indonesia itu berpotensi ya? Iya, Sangat besar. iya, lebih lebih seperti ini sebenarnya Mas Dwi. Kan pecinta sepak bola di Indonesia tuh udah terkenal lah sampai sana. Oke, oh udah nyampe Fanatiknya sana ya. sampai sana. Karena itu Indonesia dipilih lah untuk salah satu ekspansinya Kadis. Yang kedua menurut karena saya kan sering ditanya sama mereka sepak bola Indonesia itu seperti apa gini-gini deh. Dan mereka menilai oh kita ternyata nih masih banyak ruang di sepak bola Indonesia ini yang kita bisa masuk. Kayak misalnya dari segi ilmu tentang manajemen klub gitu. Misalnya kalau ada klub Indonesia yang butuh untuk ilmu seperti itu, Kadis sangat welcome. Jadi kita ingin beneran bantu dari mau dari manajemen, mau dari nanti mungkin talentanya kita tidak tahu ya ini masih sekedar omongan saya, talentanya bisa juga entah belajar ke Kadis gitu kan, kita kan tidak tahu ke depannya gimana, tapi yang jelas kita pengen bantu di situ gitu. Itu salah satu istilahnya cara kita untuk memperluas brand kita seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya mungkin kalau kembali lah nama Kadis tidak sebesar Barcelona dan Real Madrid, apakah itu menjadi tantangan tersendiri bagi kamu untuk mensosialisasikan Kadis di Indonesia atau malah menjadi keseruan gitu? Menurut saya itu jadi seru sih, kalau tidak ada beban, itu Oh, yang oke. enaknya. Jadi kalau misalnya nama besar kan pasti ekspektasinya tinggi banget gini, datengin dong pemain gini ini gitu segala. Ini ekspektasi masih sekedar min jersey dong, gitu. Jadi masih kayak sesimpel itu gitu. Jadi nggak muluk-muluk, tapi kita tuh setidaknya pengen jadi misalnya fans Real Madrid, dia juga menyukai atau menonton Mbak Kadis gitu, sekedar itu aja. Dan memang banyak kok fans-fans Real Madrid, Barcelona yang follow kita begitu. Apalagi waktu yang ngalahin Barcelona itu langsung rame lah gitu, banyak yang follow gitu kan istilahnya. Wah, ini cara yang baik untuk memperkenalkan diri juga gitu. Jadi nggak ada tantangan sama sekali, saya justru beneran enjoy banget sih. Baca-baca itu ada fans-fans lain yang istilahnya dukung Kadis aja kalah mulu nih ini sih ini kayak gitu, fun aja. Di Twitter juga ini juga ada itu ya, kemarin sempat ada konten 17-an, terus juga ada video dari Kadis. Oh, bahkan ada konten duren di sini kalau main Twitter. Ada juga dari pemain dari Salvi ya, Salvi. ucapin selamat kemerdekaan. Ini strategi seperti ini yang dari kamu sih ya untuk menyampaikan kepada Kadis gitu. Iya, waktu saya menyodorkan diri, saya kan menjanjikan tweet-tweet mereka itu bisa ada rasa Indonesianya saya bilang, dan mereka nggak mungkin tahu National Day-nya Indonesia itu apa-apa aja gitu, atau hari-hari yang pentingnya Indonesia apa aja, mereka pasti nggak tahu. Jadi saya menjanjikan seperti itu. Saya juga kadang ikut follow trending yang di Indonesia lagi rame apa, saya ikutin. Tapi yang maksudnya yang Yang masih nyambung. lucu-lucuan. Kalau yang udah berbau politik nggak mungkin. Jangan covid gitu jangan Iya. ya. Serem itu. Jadi kita nyari yang playing safe lah. Kalau emang lagi trendingnya lucu, saya ikut nyebur, kita ikut nyebur di situ, dan jadinya rame. Wah cepet banget nih adminnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke rasa Indonesianya sih. Jadi ya mau dibilang nyari followers ya memang kita faktanya nyari followers gitu, tapi nyarinya ya yang bener gitu, in right way, and rasa Indonesianya tuh ada seperti itu. Ya karena nggak banyak klub yang akhirnya membuat perwakilan di Indonesia ya. Benar. Mungkin yang membuat Twitter banyak, tapi Ya, yang menempatkan orang tidak banyak gitu. benar. Gimana perasaan sih kalau aku sih masih bangga banget gitu. Kalau kamu sih bagaimana? Akhirnya menjadi bagian dari klub internasional bisa dibilang gitu. Eh,
Ya, kalau bangga sih pasti. Waktu saya dibilang welcome, yang tadi saya ceritain, Iya. welcome to Gadis, saya masih bengong. Terus saya bilang, ini saya bilang sama mereka, ini saya terima kasih banget loh. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak nyangka kalian belum pernah ketemu saya sama sekali. Ada plan saya sebenarnya harus ke Kadis. Yang situasinya belum Tahun ini memungkinkan. harus ya. Ya, Harusnya tahun ini berangkat. eh as soon as possible sih. Cuman kan kondisinya memang nggak mungkin kan, karena mereka tuh pengen kalau saya datang nanti saya diajarin lah segala macamnya tentang Kadis itu biar lebih tahu gitu. Jadi udah dikasih tahu mungkin sekitar semingguan lebih gitu di sana untuk belajar. Cuman kan nggak bisa. Jadi waktu mereka bilang saya percaya sama kamu, kan baru belum pernah ketemu gitu kok bisa gitu. Jadi saya bilang terima kasih banyak banget telah membukakan saya kesempatan seperti ini. Saya dan mereka tuh sangat tahu kan saya punya main job di sini, dan mereka nggak keberatan sama sekali, justru mensupport saya dengan main job saya sekarang, karena job saya kan juga nggak jauh-jauh dari olahraga, nggak jauh-jauh dari sepak bola, dan mereka suka gitu. Jadi katanya kamu nanti jadi banyak dapat pelajaran nih, jadi silakan gitu. Jadi support yang luar biasa, bangga juga sih, apalagi waktu saya ganti ke LinkedIn, saya update juga Facebook, saya banyak yang komen gitu kan, itu juga wah iya ya, nggak nyangka dulu ada yang kenal saya dari yang belum jadi maksudnya belum punya karir sama sekali sampai yang sekarang tuh juga ikut bangga. Jadi ya, kebanggaan sih pasti ada, tapi ya saya tidak mau overwhelm sama kebanggaan itu karena Iya. ini masih panjang banget jalannya. Punya ini nggak sih kayak rencana untuk mungkin kedepannya kan sebagai jurnalis sudah tercapai, mungkin cita-cita sebagai jurnalis sudah centrang, di klub centrang, selanjutnya main jobnya langsung ke Spanyol gitu Ji. Mungkin apakah ada peluang ke sana, atau peluang sih pasti ada, rencana kamu gitu ada ke sana nggak gitu? Eh, Kalau saya sih jatuhnya ke bilang mimpi aja ya. Oke. Mimpi pasti saya ada keinginan lah kerja di entah di Kadisnya di Spanyolnya langsung, atau pokoknya kerja di, saya open untuk kerja di Eropa misalnya kayak gitu, di klub ataupun di liga gitu, saya sangat open itu. Tapi eh, saya pada prinsip saya belakangan, karena beberapa tahun terakhir kan saya jadi jurnalis, boleh nyebut merek kan nih? Boleh, boleh. Oke, tablet bola. Iya. Tablet bolanya tutup gitu kan. Legenda lah itu lah. Legenda lah gitu, tablet bolanya tutup. Saya kan salah satu one last man standing gitulah di tablet bola. Itu dulu saya tidak pernah terpikir sedikit pun tablet bola akan tutup saat itu. Saya punya rencana yang besar banget sama tablet bola. Bahkan saya saat itu pengen saya pensiun di tablet bola aja. Saya Sama nggak mau para kemana. senior ya. Senior karena saya senior itu kayak saya nggak bisa berhenti belajar dari mereka gitu. Banyak banget yang saya bisa dapat ilmu dari senior itu, ataupun kesempatan dari tablet bola saat itu untuk Eropa, untuk liputan itu tuh luar biasa banget saat itu. Jadi rencana saya tuh udah sangat amat tinggi lah di situ. Saya pengen liputan Piala Dunia, saya pengen itu, tapi nggak capai kan. Saat tidak tercapai itu saya beneran jatuh banget situ, mentally. Terus setelah itu saya berapa tahun ini, apalagi pandemi ini kan, banyak waktu luang untuk berpikir lah. Sejak itu saya mikir kayaknya emang nggak perlu mimpi tinggi-tinggi, kayak saya lebih milih jalanin aja. Kita nggak pernah tahu pintu itu terbuka dari mana aja. Kayak yang dari Kadis ini sebenarnya kan itu pintu keisengan saya, cuma rebahan DM ini saya bantuin nih assessment kamu, terus tiba-tiba terbuka jadi representatif. Terus ada lagi rencana yang lain yang saya nggak mau sebut dulu dan takutnya kagak kejadian gitu kan. Rencana itu yang disebut dari Kadis itu kepada saya, nanti kamu akan begini gitu. Jadi mereka udah ada planning sih Luar itu. biasa seperti begini-beginian tuh. Iya, luar biasa ya. iya. Jadi udah planningnya udah ada gitu gini. Terus saya, kamu beneran mau bantuin saya seperti ini? Saya tanya sama user saya. Iya, kenapa enggak gitu. Udah belajar bahasa Spanyol sono, katanya seperti itu. Jadi Berarti emang dari kecil juga udah suka bola ya. Kalau Udah. misalnya udah masuk ke bola kan pasti kan seleksinya juga luar biasa kan. Oh, Kalau iya. bola itu iya. bisa dibilang timnasnya wartawan olahraga. Iya, benar. Itu ada klub idola di Indonesia nggak? Mungkin pertanyaan pertama seperti itu biasanya. Atau mungkin kalau misalnya takut beresiko, mungkin ada nggak sih gitu? Atau pemain yang diikuti dari zaman dulu sampai sekarang gitu? Kalau misalnya pemain, maksudnya Indonesia atau luar? Indonesia dulu Oh, gitu. kalau sebenarnya karena saya lebih banyak di sepak bola internasional, Oke, jadinya saya jadi udah melekat nggak gitu ya. gitu. Indonesia dari awal di bola juga saya nggak pernah ke des lain soalnya. Jadi internasional. Kalau internasional kebetulan dari kecil itu saya kan karena pernah main futsal posisinya kiper. Oh, Jadi saya agak ada punya kecintaan sendiri sama para kiper gitu. kita mana nih? Kalau kiper saya dulu Buffon. Oke. Jadi dari tahun
Oh, zaman lu Mas Serie A emang Iya, kan Serie A lagi iya, gila-gila banget. Di kita banget ya gitu ya. Iya, lagi gila banget itu saat itu. Terus saya suka Buffon tuh tahun 2002 justru. Waktu dia save penaltinya Luis Figo di semifinal Champions League. Oke. Iya, yang di situ. Itu wah, Lawan gila. Madrid ya. berarti Lawan ya? Madrid ya, semifinal di situ tuh. Itu 2002 2003, sorry Iya. itu musim 2002 2003. Finalnya dia lawan Milan kan. Iya, oke. Ya ketahuan deh langsung. Iya di situ. Jadi terus di sini juga di Cadiz saya suka Ledesma. Oh, Saya kiper suka juga ya. kiper juga Ledesma. Ledesma ini juga uniknya Ledesma dia kan belum pernah sama sekali dipanggil timnas Argentina tuh. Oke. Jeremias Ledesma. Hmm. Terus gara-gara penampilan dia musim lalu, kemarin dipanggil timnas Argentina buat Olimpiade. Kayak gitu. Jadi dan dia emang kalau bisa bilang itu salah satu pemain terbaiknya Cadiz musim lalu deh. Kalau nggak ngerti deh kalau nggak ada dia itu berapa kebobolannya lah gitu. Kemarin juga di pekan pertamanya La Liga juga dia kebobolan sih satu kan, tapi mainnya Tadi kan bagus. kemarin Ya? Kemarin dapat 1 poin ya. Iya di Gimana? menit-menit terakhir golnya di injury time. Itu dia mainnya tuh bagus gitu. Jadi emang itu emang rada-rada subjektif ya karena saya cinta banget sama Dan kiper. harganya juga kalau ngeliat di salah satu platform juga salah satu yang paling mahal ya. Iya. Yang paling cukup tinggi lah, Ledesma memang unggulan. Iya, andalan. jadi itu juga dulu juga saya suka Oliver Kahn gitu. Wah. Jadi Kiper emang semua. kiper semua gitu. Betul, kalau di Indonesia Hendro Kartiko mungkin. Endro Kartiko, ya masih sempat lihat, masih sempat lihat. Ini mungkin kalau tadi ngeliat akhirnya muter-muter terkait dengan Cadiz, berarti mungkin buat teman-teman pemuda-pemuda kita di Indonesia mungkin lebih besar peluang kita kalau mau iseng-iseng berhadiah ke klub yang tidak terlalu besar ya, kalau mau coba opportunity ya, dibanding Mungkin. klub yang langsung besar. Karena mungkin Cadiz mungkin kalau bayangan saya karena mungkin DM-nya tidak sebanyak klub-klub besar, jadi Iya. jadi dia tuh ada peluang untuk baca gitu ya. Iya, saya sebenarnya nggak berpikir sejauh itu Nah, sih iya. sebenarnya, beneran sama sekali nggak berpikir. Toh juga saya punya kenalan teman-teman saya dulu yang pernah nanganin akun Juventus, yang pernah saya juga tahu ada yang siapa yang dibalik Chelsea apa segala macam gitu saya tahu gitu. Tapi mereka kan biasanya tuh ini malah bongkar rahasia dapur ya. Jadi oke guys, cut di situ deh. Stop di situ. Stop di situ deh. Jadi Mungkin iseng. mau bilang kebanyakan mereka bukan jagoannya klub itu mungkin. Enggak ya? Bukan. itu. Lebih ke biasanya ada tim yang Oke. mengerjakan itu gitu kan. Nah, kalau saya ini kan beneran sendiri gitu dari Indonesia, kecuali di luar dari yang Spanyol sana ya. Di luar yang dari tim di Spanyol ini saya beneran orang Indonesia. Satu-satunya di Cadiz bisa dibilang untuk saat ini. Jadi kalau dibilang harus mencoba ke tim kecil, kita nggak pernah tahu opportunity dari mana aja sih. Iya. Saya mikirnya seperti itu sih, Mas. Dan kebetulan kan memang di Indonesia juga belum banyak kan ya tim kecil. Istilahnya tim kecil ya dari segi prestasi ya. Bisa dibilang paling Cadiz yang nekat. Iya, Yang lain belum betul, ada. Bahkan betul. kayak misalnya Serie A Milan belum punya. Di La Liga Real Madrid juga belum kan. Iya. Nah, itu Bahkan Serie A-nya aja baru buka baru kemarin. tuh. baru saya juga baru ngeh kemarin Iya. itu. Serie A-nya baru kemarin. Jadi kayak opportunity-nya mungkin terlihat sangat sempit karena yang tim-tim besar doang yang ada di situ. Iya. Cadiz ini beneran murni kayak semacam antara saya luck, keisengan saya berbuah manis gitu lah. Oke, setelah ini saya mau dicoba DM Sassuolo deh. bisa. Sih. Untuk kita kalau lebih mengerucut deh. Untuk Cadiz musim ini, Ci, kan Liga Spanyol baru 1 pekan. 1-2 pekan lah bergulir gitu. Mungkin sebagai manajemen Cadiz sekarang kita bilang Asik. nih. Bagaimana melihat Cadiz? Tetap ingin promosi aja atau mungkin udah langsung masuk ke 10 besar, masuk ke UEFA atau apa gitu? Oke, kalau yang pertama sih sebenarnya saya excited banget sama rekrutannya Cadiz musim ini. Soalnya ada 2 orang sih, kalau saya ada kurang lebih 5 pemain baru ya, saya juga lupa 5 atau 6 gitu. Tapi ada 2 yang langsung saya istilahnya kepincut nih, penasaran, pengen ngeliat aksinya gimana. Yang pertama Tommy Alarcon. Oke. Tommy Alarcon ini gelandang dari Chili, masih muda, 23 tahun. Dan tapi dia sudah main bela timnas Chili di Copa America kemarin. Oke. Memang dia masih awal-awalnya masih pemain pengganti, terus waktu kayak menjelang akhirnya Chili di Copa America dia sempat starter di situ. Terus ya kelihatan, saya suka dia tuh kayak gelandang yang saya nggak mau bilang Arturo Vidal sih ya, tapi ya
menyerempet lah, masih bisa diolah lah gitu. Gaya-gaya rada-rada mirip Arturo Vidal gitu. Jadi wah ini menarik banget gitu melihat si siapa namanya Alarcon ini, Tommy Alarcon ini main. Mungkin kayak Haryono mungkin kalau di Indonesia ya. Jadi boleh. Iya, dan apa sih namanya ini kan Cadiz ini klub Eropa pertamanya Tommy Alarcon juga. Jadi pasti dia termotivasi untuk istilah menunjukkan lebih lah. Jadi kayak peta persaingan tuh jadinya serasa deket gitu, gapnya nggak terlalu jauh itu kalau saya mikir. Jadi kejutan-kejutan dari Cadiz mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Kalau manajemen saya juga iseng nanya sih gitu kan, targetnya apaan gitu, saya tanya sama user saya, terus dia bilang kita mah target yang penting konsisten dulu sih. Jadi memang target kita tuh konsisten, melanjutkan yang sudah dari musim lalu lagi. Jadi istilah kita pengen dikenal sebagai klub La Liga seterusnya, bukan klub Liga Spanyol doang. Atau bukan klub yang kayak yoyo gitu ya? Iya, itu target yang utama lah buat kita di sini. Kalau masalah finish keberapa ya, kalau saya pribadi pengennya lebih baik dari musim lalu lah, saatnya 10 besar gitu. Biar istilahnya kita juga pasti punya mimpi untuk tampil di Eropa. Jadi mimpi itu yang pengen dikejar, tapi kan harus continuity dulu dah dari sebelum-sebelumnya. Jadi ya saya untuk musim ini sih saya optimis, karena juga coachnya juga masih sama, Cervera, yang memang benar-benar diseganin banget di klub gitu, bisa jaga harmonisan klub gitu. Dan salah satu faktor lah menurut saya di balik naiknya Cadiz kan dia melatih dari 2016 itu. Nah, performanya Cadiz tuh nanjak terus gitu. Jadi saya percaya sih selama bisa nanti pemain baru beradaptasi, saya rasa nggak mustahil lah 10 besar itu mau pencapaian keren banget. Amin. Berarti kamu juga harus ini ya, sudah menguasai semua nama pemain dan pelatih dan staff-staffnya ya? Oh, kalau belum sampai sejauh itu. Tapi memang saya memang bukan memaksakan namanya, ini kan istilahnya pekerjaan ya, namanya pekerjaan pasti kita kan harus tahu ada tanggung jawabnya gitu. Jadi dulu memang agak bingung kan mukanya di mana, jadi saya harus Google dulu mukanya si ini. Tapi kalau sekarang setidaknya saya sudah tahu ini namanya siapa, ini namanya siapa. Tapi memang belum semua sih, apalagi yang pemain baru ini harus diingat lagi gitu. Ini kebetulan Alarcon sama si Victor Chus aja saya karena langsung klik gitu ngeliat dia, oke, keren gitu. Cuma yang lain perlu belajar lagi. Oke sih mungkin beberapa hari ke depan saat program ini ditayangkan, akhirnya Liga 1 dimulai, tentunya juga membuat dampak positif untuk kultur sepak bola Indonesia dan olahraga Indonesia deh gitu. Dari kamu sendiri sebagai jurnalis yang juga minimal mendengar lah kabar-kabar dari olahraga Indonesia, harapannya apa sih untuk sepak bola Indonesia gitu? Sebenarnya yang pertama, saya kan kenal beberapa sepak bola Indonesia, istrinya bahkan saya ada yang kenal juga gitu kan. Dan mungkin ada yang merasa ini sepak bola belum bisa lah dulu, ini kan masih pandemi, masih tinggi atau gimana. Tapi sisi lain saya tidak bisa mengabaikan mereka yang mencari pekerjaan di sepak bola itu kan. Dan ini udah 1 tahun lebih ada sepak bola pernah saya wawancarin juga, dan kita sering WhatsAppan juga kan gitu. Kabar dia pernah jadi satpam kayak gitu. Gara-gara ya istilahnya liga nggak jalan gitu ya, liganya nggak jalan Mbak, yang penting saya dapat kerjaan dulu. Karena liga jalan aja, klub mungkin masih beberapa telat ya. Benar. Jadi saya berharap kalau nanti Liga 1 akhirnya ditayang, akhirnya bergulir, Liga 2 juga akhirnya bergulir, Liga 3 bergulir, saya pengen ya lebih ke fansnya sih. Fansnya benar-benar jaga lah ya. Jaga, karena ini bukan ya kita tahan diri dulu, jangan nonton ke stadion, jangan memaksakan melanggar protokol gitu. Biarin jalan dulu, karena ini menyangkut pesepak bola yang butuh nyari nafkah gitu. Jangan main kita kan udah lama nggak nonton langsung kayak gitu. Nggak, tahan dulu, masih bisa nonton di TV gitu. Tahan dulu, yang penting liga bergulir dulu, baru nanti kalau situasi udah kondusif kan bisa tuh sekarang kayak Eropa tuh, apa nggak ngiri tuh kemarin Euro, buset itu sampai sebanyak itu. Kita ada waktunya ke sana, jadi sabar dulu, tahan dulu, nonton aja di TV. Kalau mau nobarnya online dulu gitu, nggak apa-apa. Saya berharap jadi kalau ada bantuan dari supporternya juga patuh, liga nanti jalan kan enak nih. Kita masih banyak target, kita ada Piala Dunia U21 nanti yang 2023 jadinya ya, 2023
kita pengen semua itu berjalan gitu, tapi step yang awalnya itu bantuan dari supporter dulu. Nanti kalau udah jalan, kalau misalnya supporter juga patuh, liga jalan kan kita enak. Kedepannya kita ngomongin apa aja juga jadinya enak. Yang penting liganya jalan dulu. Yang penting mata pencaharian para sepak bola ini nggak putus lagi gitu. Ya, udah saatnya lah gitu. Udah terlalu lama sih menurut saya, kasihan. Amin. Semoga juga kita semua juga bisa memetik pelajaran dari Esi ya, dari kecil pengen menjadi seorang jurnalis, terus akhirnya perlahan-lahan akhirnya sekedar iseng bisa menjadi bagian dari Kadis. Semoga juga menjadi inspirasi bagi para pemuda kita ya Esi ya. Amin. Terima kasih Sia sudah hadir di Akurasi TV. Iya. Nah, Terima sampai kasih jumpa juga lagi di Spanyol. Amin.